Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wulandari, NIM 2102111107, kelas 21C Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah studi Al-Quran. Di dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kisah Nabi yang tercantum di dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu adalah kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ini lengkap dari lahir sampai wafat yang tercantum di dalam Al-Quran. Nabi Musa merupakan salah satu Rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan, yang dijelaskan dalam salah satu surat secara panjang adalah surat Al-Qasas. Kelahiran Nabi Musa. Peristiwa kelahiran Nabi Musa dijelaskan dalam kitab Al-Quran surat Al-Qasas ayat 1-6 yang artinya Tosimim. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Seperti penjelasan ayat di atas, Nabi Musa lahir di Mesir, yang dipimpin oleh seorang raja zalim dan kejam bernama Fir'aun. Raja Fir'aun dikenal selalu bersikap sewenang-wenang. Ia bahkan memperkerjakan kaumnya secara paksa. Suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi melihat api yang bisa membakar wilayah Mesir. Ketika terbangun, mengumpulkan para tukang sihir dan ahli peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal itu memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab musnahnya penduduk Mesir. Takwil mimpi itu membuat Fir'aun ketakutan hingga ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Musa lahir pada saat maraknya pembunuhan bayi dan kaum laki-laki oleh pasukan Raja Fir'aun. Nabi Musa lahir dari wanita yang bernama Yukaibid. Yukaibid merasa sangat ketakutan apabila anaknya dibunuh oleh Raja Fir'aun. Kemudian Allah mengilhaminya untuk meletakkan Musa ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai saat pasukan Fir'aun datang. Lalu atas izin Allah, peti Musa itu ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asyah binti Zahim. Setelah disetujui oleh Fir'aun, Aisyah memutuskan untuk mengasuh bayi Musa dan mengangkatnya menjadi anak. Fir'aun memang dikenal sebagai raja yang kejam, akan tetapi ia sangat menyayangi dan mencintai istrinya sehingga selalu menuruti keinginan istrinya tersebut. Saat mengasuh Musa, Asyah mencari wanita yang bisa memberi ASI kepada bayi itu. Atas kehendak Allah, ibu kandung Musa terpilih untuk menyusuinya, sebab tidak ada satupun air susu wanita yang mau diminum oleh Musa kecuali dari ibu kandungnya sendiri. Begitulah cara Allah menyatukan Musa ke pangkuan ibunya. Kisah ini dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nabi Musa ketika beranjak dewasa, Musa diberikan petunjuk oleh Allah bahwa dirinya bukanlah anak kandung Raja Fir'aun. Selain itu, ia diberikan mukjizat, ilmu pengetahuan, dan pangkat kenabian, serta diberi kitab Taurat guna melakukan Fir'aun. Nabi Musa memutuskan untuk meninggalkan istana karena mendapat kabar bahwa Fir'aun akan berencana buruk terhadapnya. Hal itu terjadi setelah salah satu rakyatnya ada yang mati terbunuh saat Musa mendamaikan perkelahian dua orang. Keduanya berasal dari bangsa Israel dan Kipti yang merupakan bangsa Fir'aun pelarian Nabi Musa. Tersebut dikisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 21 yang artinya, maka keluarkanlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut waspada. Kalau ada yang menyusul atau menangkapnya, dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Nabi Musa pun pergi tanpa tahu arah tujuan. Dengan
diliputi perasaan cemas dan khawatir akan kerajaan tentara Fir'aun. Tanpa ia sadari, ia berjalan ke arah Madian dan bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib. Pertemuan itu terjadi ketika Nabi Musa tengah beristirahat. Dua gadis itu telah mengambil air untuk hewan ternaknya. Musa memutuskan untuk membantu mereka. Setelah itu, mereka mengundang Musa untuk berkunjung ke rumah. Setelah sampai, ia baru mengetahui bahwa dua gadis tersebut adalah putri Nabi Syuaib. Setelah dijamu dengan penuh hormat, Nabi Musa menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Maka Nabi Syuaib berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya engkau telah lepas dari kaum yang zalim." Nabi Syuaib kemudian menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahi salah satu dari putrinya. Hal ini juga diabadikan dalam surat Al-Qasas ayat 27. Tawaran itu diterima oleh Nabi Musa, dan ia menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib yang bernama Syafuro. Kembalinya Nabi Musa ke Mesir. Setelah mendapat izin dari mertuanya, Nabi Musa didampingi istrinya berangkat menuju Mesir. Ia mendapat wahyu dari Allah, di mana peristiwa ini juga dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 29-32. Menurut beberapa riwayat, tempat turunnya wahyu Nabi Musa adalah sebuah bukit yang bernama yaitu Tusina. Ketika sampai di Mesir, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar dengan menunjukkan mukjizat dari Allah, yaitu tongkat ajaibnya yang bisa berubah menjadi ular. Melihat itu, Fir'aun sangat murka dan memanggil semua tukang sihir agar bertanding dengan Musa. Kemenangan ada di pihak Nabi Musa dan para tukang sihir mengakui kebenaran yang dibawa olehnya. Selain itu, Siti Asyiyah, istri Raja Fir'aun, juga ikut beriman kepada Nabi Musa. Hal ini membuat Fir'aun murka dan menghukum mati para tukang sihir serta menyiksa istrinya hingga meninggal. Tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Karena peristiwa tersebut, Nabi Musa beserta pengikutnya dikejar oleh Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya. Para ulama mengatakan jumlah tentara Fir'aun mencapai 1 juta orang, sebandingkan kaum Nabi Musa hanya sekitar 600.000 orang. Mereka menyisir semua daerah untuk mencari Nabi Musa dan pengikutnya dan bertemu saat matahari terbit. Tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk menyelamatkan diri selain menyeberangi Lautan Merah. Kemudian turunlah pertolongan Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 50. Dalam peristiwa inilah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke dalam permukaan laut. Tiba-tiba air laut dengan ombak yang bergulung setelah menjadi dua bagian. Setiap mata yang melihat menyaksikan peristiwa ini benar-benar tercegang. Nabi Musa dan para pengikutnya menampaki jalan yang berterbangan di tengah lautan dan berhasil menyeberangi hingga kembali ke daratan. Sementara Fir'aun dan pasukannya justru baru memasuki jalan itu. Wafatnya Nabi Musa. Setelah selamat dari kejaran pasukan Fir'aun, Nabi Musa tinggal bersama kaumnya Bani Israel. Beliau hidup hingga berusia 120 tahun dan wafat di Gunung Nebu, Jordania. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Musa di atas adalah sehebat apapun kekuatan manusia tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah. Fir'aun menerima azab dari Allah dan mengalami kehancuran akibat kesombongan, kekejaman, dan pembangkangannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada mukjizat Nabi Musa. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab suci Taurat yang diturunkan kepada kaum Bani Israel dalam Quran surat Al-An'am ayat 154, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami telah memberikan Alkitab Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka." Yang kedua yaitu mengubah tongkat menjadi ular. Mukjizat ini dilakukan Nabi Musa saat menghadapi para tukang sihir Raja Fir'aun sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Naml ayat 10. "Dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Hai Musa, janganlah kamu takut."
Kemudian yang ketiga, membelah Laut Merah. Mukjizat ini pertama kali terjadi saat Nabi Musa dan para pengikutnya dikejar Fir'aun dan hingga Nabi Musa terjepit di tepi laut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkat ke laut hingga terbelah lalu lari dari kejaran Fir'aun. Yang keempat, memancarkan sinar di tangan. Saat itu Nabi Musa memasukkan tangan ke dalam ketiaknya. Setelah dikeluarkan, tangan tersebut ternyata memancarkan sinar putih, namun bukan karena penyakit. Fir'aun menganggap sinar tersebut adalah sihir yang dilimpahkan kepada mereka. Kemudian yang kelima, mendatangkan angin topan, banjir, dan wabah belalang untuk Fir'aun. Selanjutnya, Allah juga memberi mukjizat kepada Nabi Musa dengan cara mendatangkan angin topan, banjir, serta wabah untuk Fir'aun karena ingkar janji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa." Dan ketika mereka ditimpa azab, ini terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 133. Kemudian yang keenam yaitu selamat dari peti. Saat Nabi Musa lahir, tentara Fir'aun sedang gencar membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di tahun tersebut. Namun ibu Musa melindungi di dalam sebuah peti dan menghanyutkan peti tersebut ke sungai Nil. Atas kuasa Allah, Nabi Musa selamat dari itu dan diasuh oleh Fir'aun. Peristiwa ini disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 8. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Kemudian yang terakhir adalah menenggelamkan Qarun dan harta bendanya ke bumi. Nabi Musa juga sempat menghadapi Qarun, pemuka Mesir yang kaya raya yang mengingkari isi dan kenabian Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 81, "Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumah ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya." Sekian mungkin video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.